Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA. Kali ini kita akan masuk pembelajaran kedua ya. Namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini dilancarkan dan kalian bisa menerima pelajaran dengan mudah. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran. Namun sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita terlebih dahulu mengulang pelajaran minggu lalu sedikit ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Yang minggu lalu sudah kita bahas itu adalah tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin ya. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa tandanya bahwa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan generatif ya? Tandanya, cirinya, awal mulanya dimulai dengan peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik ya. Kemudian ya, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang bagian-bagian bunga, di mana bagian-bagian bunga itu yang paling utama itu adalah alat kelaminnya ya. Nah, jadi alat kelamin pada bunga itu ada dua, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan disebut juga dengan penang sari dan alat kelamin betinanya disebut juga dengan putik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai macam-macam atau jenis-jenis penyerbukan. Nah, yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis ini adalah jenis-jenis penyerbukan ya. Kalian lihat di papan tulis ini ya, ini kita masih membahas tentang perkembangbiakan generatif. Ini Ibu ngomongnya pelan-pelan ya, supaya kalian lebih paham lagi. Jadi videonya jangan di skip-skip. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Kalian bisa ulang juga di rumah sama-sama. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Kemarin sudah dikasih tahu, serbuk sari itu berasal dari benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian kepala putik ini adalah alat kelamin betinanya. Jadi kalau proses generatif itu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang pembagian penyerbukan dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan asal serbuk sarinya dan ada yang berdasarkan perantaranya. Jadi ada dua yang membedakan penyerbukan itu ada dua. Nanti ini dibagi lagi masing-masing ya. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Ini boleh kalian catat di buku tulis kalian ya. Kalian catat di buku tulis kalian, nanti Ibu akan nilai di akhir. Baik ya, kalian perhatikan di sini sudah ada gambar, beberapa gambar mengenai penyerbukan ya. Yang pertama Ibu bahas di sini ada penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi kalau nanti yang kedua itu berdasarkan perantara, yang pertama ini berdasarkan asal serbuknya dari mana ya, bunganya dari mana. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4 ya. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ya, kalian harus hafal jenis-jenisnya dan harus paham apa yang dimaksud dengan jenis-jenis penyerbukan tersebut. Yang pertama ada penyerbukan sendiri ya. Lihat di sini penyerbukan sendiri ya. Kemarin sudah digambarkan. Penyerbukan
Penyerbukan sendiri itu serbuk sarinya berasal dari bunga yang sama pada pohon yang sama. Jadi ke bunga itu sendiri penyerbukannya. Nah, serbuk sarinya dari sini jatuhnya ke kepala putik yang ini. Jadi itu namanya penyerbukan sendiri. Nah, serbuk sarinya berasal dari bunga yang sama. Tuh, kalau dalam pohon itu kan ada beberapa bunga ya. Jadi kalau misalkan dia berasalnya serbuk sarinya dari pohon itu sendiri, dan bunga itu sendiri, itu namanya penyerbukan sendiri. Tuh, jadi jatuhnya ke sini. Serbuk sari dari sini jatuhnya ke sini, ke bunga itu sendiri. Nah, kalau penyerbukan tetangga, perhatikan. Penyerbukan tetangga itu dia bunga yang berbeda tapi masih satu pohon. Kalau dalam satu pohon kan bunganya mungkin ada beberapa ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau penyerbukan tetangga, bunganya beda, tapi masih dalam satu pohon. Ya. Jadi serbuk sari misalkan, serbuk sari dari bunga yang ini, bunga A, jatuh ke serbuk sari bunga B. Ya, atau sebaliknya. Serbuk sari dari bunga B jatuh ke serbuk sari bunga A. Jadi kalau penyerbukan tetangga itu berasal dari bunga yang berbeda tapi masih satu pohon. Ya, kalau penyerbukan sendiri itu masih satu pohon satu bunga. Kalau tetangga berbeda bunga tapi masih satu pohon. Ya. Yang ketiga ini ada penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang, bunganya dari pohon lain tapi masih sejenis. Jadi bunganya sama jenisnya. Lihat sini, bunga sepatu ya. Ini bunganya dari pohon yang berbeda, pohon lain, tapi jenisnya masih sama. Sama-sama pohon mawar, sama-sama pohon melati, sama-sama pohon kamboja, tapi berbeda pohon. Itu penyerbukan silang ya. Jadi kalau silang berbeda pohon tapi masih satu jenis, pohonnya masih sejenis. Dan yang terakhir ini adalah penyerbukan basta. Nah, lihat dari gambarnya, penyerbukan basta ini berbeda jenis pohonnya ya. Jadi kalau penyerbukan basta, bunga dari pohon yang berbeda jenis. Tuh. Lain bunga, lain tanaman, lain jenis ya. Jadi nanti serbuk sari bunga A ke bunga B atau bunga B ke bunga A dengan tumbuhan yang berbeda jenis. Ya. Jadi lain-lain dua-duanya. Tumbuhannya beda jenis. Sampai sini paham? Ibu ulang sekali lagi ya. Kalau sendiri, serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Ya. Kalau tetangga, serbuk sarinya berasal dari bunga yang berbeda tapi masih satu pohon. Penyerbukan silang berasal dari pohon yang berbeda tapi masih satu jenis. Pohonnya masih satu jenis. Sedangkan bastar, penyerbukan ini serbuk sarinya berasal dari pohon yang berbeda jenis, ya. Pohon yang berbeda jenis. Nah, untuk berikutnya ada penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ya, dengarkan baik-baik. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, penyerbukan berdasarkan perantaranya dibagi menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau serangga. Yang kedua penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang ketiga penyerbukan yang dibantu oleh air. Dan yang keempat penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ibu akan membahas satu persatu, kalian simak dengan baik ya, jangan di skip videonya. Penyerbukan yang pertama yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau serangga yang disebut juga dengan zoidiogami. Nah, ciri-cirinya bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga atau hewan
Yang pertama, mahkotanya berwarna mencolok atau berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga. Yang kedua, serbuk sari lengket dan letaknya di dalam. Yang ketiga, bunga memiliki bau khas. Yang keempat, memiliki kelenjar madu atau nektar. Dan contohnya adalah mawar, melati, kenanga, bunga sepatu, dan lain-lain. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin atau disebut juga anemogami. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, diantaranya satu, mahkota bunganya kecil dan warnanya tidak mencolok. Yang kedua, serbuk sarinya ringan dan mudah terbawa oleh angin. Yang ketiga, yaitu tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Yang keempat, serbuk sarinya banyak. Dan contoh tumbuhannya diantaranya adalah ada jagung, ada padi, ada rumput, kelapa, dan lain sebagainya. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Nah, pada tumbuhan hidrogami ini, penyerbukan terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Kemudian serbuk sari akan terbawa oleh aliran air dan menempel pada kepala putik. Contoh tumbuhannya ada ganggang, teratai, eceng gondok, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Pada penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami, ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok, sehingga memerlukan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia antara lain adalah salak, vanili, semangka, buah naga, dan lain-lain. Cukup sudah pembelajaran pada hari ini ya. Ibu berharap apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini kalian benar-benar paham. Jangan di skip nonton videonya, semua pelajaran jangan di skip karena itu sangat bermanfaat untuk kalian nanti evaluasi ke depannya. Cukup sudah video pada kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai evaluasi, kalian kerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Kerjakan di buku tulis kalian dan kumpulkan ke wali kelas masing-masing.